Oke, banyak yang bertanya, berapa hari sih sebenarnya proses kredit usaha rakyat 2023? Prosesnya di bank penyalur berapa lama sih sampai selesai, ya enggak? Dan ternyata sepanjang seluk-beluk pengalaman naik turun gunung di perkreditan, ternyata proses menurut yang mengajukan sama pihak bank itu berbeda, guys. Kok bisa ya? Gua kasih tahu ya, kenapa sering terjadi miss antara pegawai bank yang memproses kredit sama orang yang mengajukan kredit, khususnya KUR. Gua kasih tahu bedanya di mana. Nih, ya, yang paling utama adalah beda persepsi mulai dan akhirnya. Di pikiran orang yang mengajukan kredit KUR, proses dimulai sejak kapan? Sejak nelpon banknya. Pak, saya mengajukan KUR, atau sejak datang ke banknya. Pak, saya mengajukan KUR, apa yang harus saya siapkan? Itu ternyata proses awalnya menurut versi orang yang mengajukan KUR, kredit usaha rakyat. Dan akhirnya apa? Itu awalnya ya, awalnya mulai pertama kali telepon, pertama kali datang itu awalnya. Akhirnya adalah ketika uang itu masuk ke rekening si yang mengajukan kredit KUR. Itu. Jadi kalau versi yang ajukan, awalnya itu adalah pertama kali ketemu orang banknya dan diakhiri dengan uang itu masuk ke dalam rekening. Itu persepsi orang yang mengajukan. Nah, berbeda ternyata dengan persepsi orang yang mengusulkan kredit KUR atau analis kreditnya atau oknum officer-nya atau mantrinya atau RM-nya. Apapun itu namanya ya, tergantung bank penyalur KUR-nya. Ternyata versi bank itu berbeda. Proses itu dimulai ketika data sudah lengkap. Nah, data sudah lengkap sampai keputusan disetujuin atau tidaknya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau dari yang minjem nih, Pak, saya mau minjem KUR nih, Pak. Saya mau minjem kredit nih, Pak. Jadi awalnya itu mereka mengasumsikan bahwa mulai nelpon dan diakhiri dengan uang masuk. Tapi kalau versi bank, awalnya adalah ketika dokumen lengkap sampai disetujuin. Bukan sampai cair, sampai disetujuin atau tidaknya kredit tersebut. Nah, antara dokumen lengkap sama si mengajukan itu nelpon atau ke bank, itu nggak dihitung. Jadi kalau misalkan gini, Pak, proses kurnya berapa lama? Ada yang bilang 3 hari, ya paling lama seminggu lah ya. Ada yang bilang 3 hari kerja, Pak. Ada yang bilang 5 hari kerja lah maksimal, Pak. Ya kalau di ini kan seminggu lah paling lama ya. Tapi ternyata orang bank itu, analis kredit itu menjawab sepanjang dokumen sudah lengkap sampai di keputusan. Karena apa? Karena kalau Bapak lama ngasihnya itu makin lama startnya. Oh, jadi startnya itu pas dokumen lengkap, guys. Itu persepsinya. Jadi kalau misalkan 5 hari, kok kata orang yang ngajukan, saya udah ngajukan kayaknya 2 minggu lalu deh, kok nggak selesai-selesai, nggak cair-cair ya. Ya iyalah, karena 3 hari kerja, 5 hari kerja, itu proses setelah dokumen lengkap sampai disetujuin. Jadi bukan berarti sampai cair ya. Karena setelah disetujuin sampai pencairan, itu ada lagi prosesnya mungkin cek jaminan atau apapun atau foto jaminan atau apapun itu. Dan itu tidak diperhitungkan kadang-kadang sama orang mengajukan. Begitu juga dengan sejak ketemu sama orang banknya sampai dokumen lengkap, itu kadang-kadang yang mengajukan nih, pengusaha UMKM yang mengajukan, tidak dihitung. Padahal mungkin dari mereka sendiri lama ngasih datanya, ya nggak? Mungkin seperti itu. Jadi kadang-kadang miss-miss seperti ini banyak terjadi ya, dan membuat orang kadang-kadang, "Kok lama ya prosesnya ya? Kok nggak sesuai dibilang marketingnya ya? Kok katanya cuma 3 hari kerja, katanya cuma 5 hari kerja, maksimal seminggu. Kok nggak cair-cair ya?" Ya iyalah, misalkan ternyata jaminannya ada bermasalah, atau ternyata ada pajak yang belum dibayar, ya nggak? Jaminannya misalnya sertifikatnya, ternyata belangkonya belangko lama, seperti itu kan. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kan tidak diperhitungkan sama yang mengajukan. Pokoknya taunya, oh 5 hari langsung cair kan gitu kan. Ternyata ada lagi prosesnya. Padahal juga mungkin yang mengajukan kreditnya mungkin datanya lama ngasihnya. Ngasihnya mungkin 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, dan dia sudah hitung, oh udah 4 hari nih besok cair kan, nggak gitu juga ya nggak. Tetap ya, persepsi-persepsi ini perlu disamakan ya guys.
Mungkin dalam kenyataannya di lapangannya banyak yang kecewa, ternyata prosesnya lama banget, Pak. Ya mungkin teman-teman ngasih datanya juga terlambat, atau mungkin yang mengajukan banyak juga bisa jadi kan, karena bareng nih kan, banyak yang mengajukan, banyak peminatnya, sehingga prosesnya menjadi lebih lama sedikit ya. Tapi sepanjang data lengkap, biasanya sih tidak akan lama, ya enggak? Yang penting bola panas disiapkan nih kan, siap tenang-tenang aja guys, jangan disimpan di sana, bola panas data belum lengkap, lengkapi segera kan. Nah, jadi bola panas jangan di teman-teman UMKM yang ngajukan kur, ya enggak? Data lengkap, kasih terus datanya. Sehingga apa? Sehingga kita tinggal push orang banknya, orang analis kreditnya yang mengusulkan kredit. Seperti itu guys, itu yang malam ini yang yang gue luruskan ya, persepsi antara proses dimulai dan proses diakhiri, ya seperti itu ya. Jadi intinya biar tidak ada tidak ada slack lah ya di lapangan, kenapa ini lama. Intinya adalah kerjasama yang baik sehingga proses juga menjadi lebih cepat. Itu aja yang ingin gue sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pengajuan KUR 2023 yang mungkin di pertengahan bulan ini atau mungkin bulan depan, tapi yang biasanya Januari sudah mulai. Oke, selamat malam dan sampai ketemu lagi.